Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada awal KBM ini, Miss hanya akan menjelaskan tentang PKS. Apa itu PKS? PKS adalah perkenalan kontrak belajar dan sistem penilaian. Oke, pada kesempatan kali ini, Miss akan mengajar kaligrafi atau SBK. Oh iya, sebelumnya Miss perkenalan diri dulu. Nama Miss Rosita. Kalian bisa memanggilnya dengan sebutan Miss Rosita. Oke, berawal dari perkenalan Miss dulu. Yang pertama yaitu dari segi pendidikan. Tadi namanya sudah tahu kan ya, nama Miss siapa? Terus dari segi pendidikan, alhamdulillah Miss awal mula pendidikan dari SD, sekolah dasar negeri Buaran Jati, Tangerang. Setelah lulus dari SD, Miss lanjut ke Madrasah Sanawiyah Darul Mukimin di Tangerang juga. Setelah lanjut MTS, Miss melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri Tangerang juga. Jadi nggak ada basic-basicnya pesantren sebenarnya. Ya, semuanya dari madrasah dan sekolah dasar. Dan setelah lulus dari Madrasah Aliyah, Miss melanjutkan ke salah satu universitas di Tangerang, Ciputat ya, iya Ciputat lah. Namanya UIN Syarif Hidayatullah, UI Negeri Syarif Hidayatullah. Oke, kalian sudah pasti tahu itu. Nah, untuk keluarga sendiri, alhamdulillah Miss masih memiliki seorang ayah, seorang kakek, 2 adik, ya, 1 perempuan, 1 laki-laki, dan seorang ibu ibu angkat ya, ibu angkat lah. Terus alhamdulillah juga 1 kakak dan 1 kakak ipar dan 1 ponakan lucu. Yaitu keluarga Miss, dan Miss belum menikah. Alhamdulillah, tetap disyukuri aja ya. Oke, untuk pengalaman mengajar sebenarnya pertama kali mengajar itu ya ketika di Al-Azkar. Ya, kurang lebih Miss sudah 4 tahun di sini di Al-Azkar. Tahun pertama itu sebenarnya tidak langsung mengajar. Miss hanya diamanahkan sebagai musyrifah atau guru tahfiz. Nah, 2 tahun pertama. Tahun ketiga Miss keluar dari Al-Azkar, resign karena ada pekerjaan yang harus dilakukan atau tugas kuliah ya, KKN. Setelah 1 tahun resign, Miss kembali lagi ke Al-Azkar, diminta lagi untuk bergabung bersama Al-Azkar. Nah, di tahun keempat ya, setelah resign, hitungan tahun keempat, Miss mulai mengajar di MTS, tepatnya mengajar Al-Quran hadis. Nah, plus jadi musrifah dan guru tahfiz juga. Setelah itu tahun kedua, Miss mengajar SBK atau prakarya. Setelah 1 tahun berjalan dengan lancar mengajar SBK dan prakarya, tahun ini alhamdulillah Miss dipercaya lagi untuk mengajar kaligrafi atau SBK, plus jadi wali kelas juga, wali kelas di kelas 8D. Alhamdulillah, itu pengalaman mengajar Miss. Jadi pengalaman mengajarnya alhamdulillah baru di Al-Azkar, tapi sudah cukup lumayan. Kegemaran Miss apa ya kegemarannya? Kegemarannya mainnya ya main kumpul sama teman-teman, sharing-sharing, atau nonton film ya, pokoknya kegemarannya ya itu doang sih sebenarnya. Untuk pencapaian sendiri, alhamdulillah pencapaian mah sama aja kayak kalian ya, prestasi di sekolah atau
prestasi-prestasi di luar, ya kurang lebih seperti itulah. Untuk selanjutnya ada kontrak belajar. Nah, untuk kontrak belajar ini pertama ada sistem dan sumber. Untuk sistem dan sumbernya itu dari online dengan learning system. Terus ada offline, kalau misalnya nanti kita offline tatap muka sudah kembali ke pesantren. Terus ada video penjelasan juga. Untuk teknisnya ketika online, kalian wajib mengikuti Zoom ketika pembukaan di awal KBM. Terus ada pembelajaran. Nah, untuk pembelajarannya nanti ada video penjelasan dan diskusi lewat grup WA. Dan setelah itu juga ada penugasan. Jadi nanti setelah melihat atau menyimak penjelasan di video, maka kalian wajib mengerjakan tugas ketika ada tugas. Untuk rewardnya, penghargaan, apabila kalian hadir lebih awal, maka kalian akan mendapatkan achievement, poin achievement. Terus ada pengumpulan tugas pertama, peraih nilai tertinggi atau sempurna. Nah, itu untuk poin-poin penghargaannya. Dan kondisional, yaitu aktif, kreatif, teliti, dan yang lainnya. Atau kalian aktif ketika KBM, entah itu bertanya atau menjawab pertanyaan. Nah, setelah penghargaan ada juga pelanggaran. Bagi kalian yang terlambat atau tidak mengikuti Zoom atau telat buka LS dan tanpa keterangan, maka terhitung terlambat. Dan itu ada poinnya. Terus tidak hadir tanpa keterangan, terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, dan tidak jujur atau berkata tidak sopan dan yang lainnya. Ini poin-poin pelanggarannya. Selanjutnya, ada sistem penilaian. Yang pertama ada sistem penilaian sikap. Nah, observasi pengamatan. Terus ada poin penghargaan atau pelanggaran dan input di edu. Selanjutnya ada pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini kalian bisa dari penugasan, kemudian ada penilaian harian dan penilaian dari ujian PTS, PAS, atau PAT. Untuk keterampilannya, biasa tugas juga, terus penilaian harian, dan tugas proyek. Tugas proyek ini bisa dari tugas praktik di akhir semester. Oke, terima kasih. Itu dari Miss untuk penjelasan di awal KBM ini, ya, perkenalan diri. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.